Ini Mas Arif nih kayaknya banyak buka-buka kesalahan kayaknya nih. Ya, saya juga pernah sih itu. Apa tuh biasanya yang fatal banget nih? Waktu itu tuh saya pernah tuh ngehapus data. Ya, ngapus data, siap. Suka kopi. Terus gimana nih biasanya kalau ngantuk tuh apa sih yang dilakuin supaya bisa back to focus Nah gitu? itu biasanya saya kalau ngantuk, saya tuh ke WC. Ngapain tuh biasanya? Pernah atau tidak pernah? Saking sulitnya nih sampai ngerasa aduh pengen berhenti jadi programmer gitu atau aduh saya mah pengen jadi botol kecap aja lah gitu. Gimana, pernah nggak? Oke, next soal ini nih ada pertanyaan dari netizen yang budiman nih, netizennya Cio Academy nih buat teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama nih, apakah bisa belajar otodidak untuk jadi programmer yang handal atau perlu bimbingan khusus? Bisa. Apa? Sendiri? Otodidak ya. Otodidak bisa? Oke. Otodidak bisa. Justru ya bimbingan khusus itu lebih bagus sih. Yeah. Tapi kalau misalkan itu kan butuh biaya juga. Oke. Kalau misalkan kita yang mungkin ingin menjadi programmer tapi nggak ada biaya ya otodidak lah. Otodidak itu ya belajar sendiri tapi dengan satu syarat yaitu tujuan kita harus tahu dulu. Tapi sangat-sangat memungkinkan kalau kita belajar otodidak dan kita bisa ya. Memungkinkan banget. Oke. Mas ada pengalamannya dari awal otodidak juga nih jangan-jangan? Ya, saya juga otodidak sih dari awal gitu. Oh, rata-rata otodidak juga ya? Iya. Tapi bisa juga. Gimana tuh caranya untuk bisa? Ya sekarang paham kan di internet itu semuanya ada itu. Oh, banyak. oke. Tinggal ya kita aja tinggal cari gitu. Berarti tinggal kemauan kitanya aja Iya. sebenarnya. Kayak referensi untuk programmer sebenarnya banyak banget ya. Sekarang banyak banget di Banyak mana. banget. Oke, pertanyaan kedua nih. Apakah job desk bagi seorang programmer itu semuanya sama atau beda-beda sih sebenarnya? Beda-beda sih. Gimana nih Ada. bisa dijelasin nih? Ya, Perbedaannya. job desk programmer itu ada salah satunya ya. Ada back end, Ada back end, front end. ada technical developer juga. Oke. Jadi lebih fokus ke performance tuning. Oke, itu bisa dijelasin nggak dari front end dan back end itu kayak gimana sih pekerjaannya? Kalau Perbedaannya? mungkin dari front end itu fokus kepada UI UX design sih. UI UX itu berarti Sebuah ini ya tampilan halaman depannya ya. Tampilan halaman depan kayak gitu. Bagusnya aplikasi lah. Oke. Desain aplikasi. Oke, itu front end ya. Front end. Biasanya banyaknya soal tampilan, warna, ya desain ya. Kombinasi warna. Gitu. Oke. Terus kalau yang satu lagi apa? Back end ya. Back end itu kayak gimana tuh? Back end itu sebenarnya fungsi di dalam sebuah aplikasi itu sih. Karena back end itu kan dia di belakang ya, bekerja di belakang. Jadi sebuah aplikasi kalau misalkan dia hanya mengandalkan UI UX, ya nggak akan jalan. Nggak jalan juga ya. Contoh gini, ketika klik button login, kalau di UI UX kan dia nggak akan bisa masuk dong. Halaman iya. loginnya itu kan Iya. cuma sebatas tampilan doang. Ya itu sih justru back end itu jauh lebih penting. Oh gitu ya. Oh itu logikanya justru ada di belakang Logikanya itu di situ. ya. Untuk proses-proses di belakang aplikasi itu oleh back end berarti ya. Itu berarti dua perbedaan yang lumayan beda ya, berbeda banget ternyata ya. Kalau Mas Rafiq nih gimana? Biasanya Kalau nih saya- handle sehari-hari nih. Saya di back end sih. Back end. Oh kayaknya logik ya. Iya. Logik Karena ya. emang saya nggak terlalu ini ke imajinasi saya ke penampilan itu kurang. Oh gitu ya. Saya nggak punya Sense rasa of estetik art-nya ya. nih kayaknya kurang ya. Oh karena tiap programmer ternyata punya beda-beda ini juga ya. Beda skill juga ternyata ya. Mungkin ada yang basicnya dulu sebagai dia ingin menjadi seorang pelukis ya cocok Gambar, di desainer front end. itu masuk bisa di UI UX ya. Ya oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke menarik nih. Apakah membaca source code itu merupakan basic skill nih dari seorang programmer? Apakah benar? Boleh dijelaskan? Emang harus bisa gitu. Oke, harus bisa ya. Karena Iya. gimana emang Ya. dalam proses itu? Kan kita juga di sini kerja kan nggak kita sendiri, ada yang lain juga kan.
Oke. Ya kita harus bisa pinter-pinter tuh ngebaca codingan orang lain tuh gimana. Menarik nih. Biar kita ada perbaikan atau ada tambahan itu ya ngerti dari awal. Oke, karena yang coding berbeda-beda, kita harus ngerti juga jalan pikiran orang lain ya. Oke, tapi ada kesulitan nggak biasanya Mas Arif dengan ini? Ya Banyak ya. Gimana, bisa diceritain nggak tuh problem-problemnya tuh biasanya dalam ini? ya kan cara orang ngoding itu kan beda-beda tuh. Ada yang gimana gitu kan. Jadi ya kita juga agak sedikit ya kalau lihat yang orang lain itu kadang ya emang agak sulit gitu. Pusing ya. Harus menyesuaikan. Menyesuaikan gitu. Mas Arif mungkin tadi katanya sering banget tuh kayaknya ngadapin masalah kayak gini tuh gimana tuh? Iya, karena gini ya, programmer itu kan banyak ya, punya logic masing-masing juga gitu. Oke. Kadang-kadang kita itu kalau misalkan harus ngebenerin codingan dari orang lain ya, kita harus menyesuaikan juga logic di dalamnya. Oke. Kadang-kadang yang gak sesuai logic yang saya pikirnya itu gini. Ternyata pas di codingan, pas dibaca dari source code-nya itu kok beda ya? Oh, beda. Nah itu jadi harus sesuai dulu, harus baca dari awal, kadang dirunut satu-satu. Oke. Baru kita mulai sesuai. Padahal problem solvingnya sebenarnya sama ya, Ya, tapi sebenarnya- jalannya beda. Kayak lagi membaca sebuah novel lah. Kalau Oke. misalkan Menarik nih. kalau misalkan nggak tahu awalnya kan ya nggak akan tahu juga kan Oke, akhirnya. kalau kita nggak tahu awal ceritanya, kita nggak bisa benerin Iya. juga ternyata ya. Karena kan setiap novel dari penciptanya kan beda-beda juga Beda-beda tuh. ya. Benar. Itu Iya. sering terjadi ya. Sering banget. Sering banget terjadi. Oh, itu ternyata ya salah satu masalah yang dihadapi juga ternyata ya. Oke, itu penting ya ternyata ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Benarkah jika algoritma ini adalah inti dari seluruh programming? Benar nggak sih? Benar banget. Intinya. Benar gitu. banget. Iya, Gimana tuh kemarin? emang kalau misalkan ngoding nggak tahu algoritmanya agak susah sih. Jadi kan sebelum biasanya saya nih ya, saya pribadi kalau misalkan sebelum ngoding, sebelum membuat apa-apa gitu biasanya ditulis dulu nih. Ya. Kalau misalkan berhubungan dengan logic, biasanya ditulis dulu saya buat satu tahapan-tahapannya buat menyelesaikan ini tuh gimana sih gitu. Satu misalkan cara membuat sebuah form. Ya. Membuat form itu ini besarannya misalkan judulnya lah. Nanti satu buat form itu apa dulu sih? Oke. Buat UI-nya dulu. Terus misalkan tambah tabel-tabelnya. Oke. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya penting algoritma memang intinya sih. Karena intinya karena logiknya di situ ya. Logiknya Karena di situ. programming is all about logic ternyata Yes. ya. Oke. Mas Arif mungkin punya pandangan yang berbeda nih. Kalau dari saya sih ya kurang lebih sama sih. Itu algoritma itu ya inti dari pemrograman itu. Oke. Jadi tadi juga balik lagi skill awal yang harus dimiliki sama Satu, programmer itu ya. ternyata algoritma lagi ya. Oke, benar. Ternyata sangat penting teman-teman semua nih. Oke, next question. Apakah seorang programmer harus melalui jalur pendidikan formal? Harus nggak sih? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Itu yang tadi udah dijelasin ya. Pendidikan formal itu kan hanya sebatas akademik tuh, teori kan. Kalau Teorinya misalkan ingin jago ngoding, ya itu kembali lagi biasanya masuklah komunitas gitu. Iya. Belajar otodidak sendiri. Karena emang kalau misalkan belajar di sekolah atau di kuliah itu ya cuman sebatas akademik dong, teori gitu. Praktek mungkin prakteknya dasar-dasarnya aja. Dasar-dasar aja. Tapi kalau mau ekspor tuh kita harus explore ya. Iya, explore. Entah kita mau main keluar, datang ke komunitas, atau memang kita ngulik sendiri ya di rumah ya. Oke, kayaknya Mas Arif juga beda nih. Gimana kalau Mas Arif nih? Perlu nggak sih sebenarnya? Kalau dari saya sih ya untuk ke depannya sih itu emang perlu buat Ya. kerjaan atau gitu kan. Iya. Tapi kalau buat ya ningkatin skill gitu ya nggak harus juga sih. Soalnya kan Oke. dari internet itu banyak tuh. Iya. Oke, mungkin untuk basic skill, pengenalan mungkin masih oke ya. Tapi untuk jadi expert kayaknya kurang ya. Kurang. Harus terus explore dan belajar hal baru. Oke, next question nih, masih ada juga nih. Tips nih buat teman-teman semua nih yang baru yang pengen jadi programmer. Apa sih tips-tipsnya nih? Buat jadi seorang programmer? Mungkin Kalau dari dari saya sih ya kawan junior. dari saya ya dari yang hal-hal sepele dulu gitu, yang Apa kecil-kecil. tuh? Ya dimulai dari ya itu mengasah logik-logiknya gitu.
Biasanya apa yang dilakuin ketika untuk ngasah logic tuh? Kalau dari saya kan sudah buat ngasah logic itu sudah banyak tuh kan website-website buat ngasah logicnya itu kayak coding bed ya gitu buat Java. Oke, banyak website-websitenya untuk berlatih logic juga ternyata ya. Terus? Ya buat ya gitu terus tekun di asah terus ya nanti juga insya Allah ya kedepannya bisa ya. Oh berarti di pelatihan di web itu kita harus coba terus ya. Iya. Untuk ngasah logik kita. Dari Rasraf ini tips niat ya. Ini gimana ya? Kalau misalnya nggak ada niat ya susah ya. Susah. Tapi oke, saya udah niat nih pengen jadi programmer. Terus apa lagi nih tipsnya? Nah ya. Setelah niat. Ya, yang kedua ya mungkin tentuin bahasa pemrogramannya apa yang mau diajarin. Oke. Pertama niat, 2 tentukan nih kita mau di jalan yang mana ya. Kita pilih jalan mana nih? Bahasa pemrograman apa nih? Oke, next. Karena bahasa pemrograman itu kan menentukan ya tujuan awalnya itu dia mau jadi seorang Android developer atau web developer itu. Oke. Kita udah tentuin nih. Oke, gue pengen misalkan taruh Java nih aku. Setelah itu apa lagi nih tipsnya? Setelah udah menentukan. Iya, balik lagi ya. Algoritma lagi ya. Terus setelah algoritma mungkin bahasa Inggris. Oke, tadi kita udah bahas juga ya. Bahasa Inggris penting ternyata. Bahasa Inggris. Lanjut bisa membaca source code lah. Karena kan untuk 2 hal yang tadi kan kayak algoritma terus pemilihan bahasa pemrograman ya yang selanjutnya mungkin itu paham membaca source code sih. Karena itu sangat penting sekali kan buat programmer karena kan programmer itu kan banyak juga tuh. Iya. Harus bisa menyelesaikan logic dari orang-orang programmer itu. Oke. Kita harus bisa paham baca source code juga nih. Oh ya, soal bahasa nih ya. Karena kan ini banyak banget ya bahasa banget apalagi sekarang yang lagi hype misalkan ada JavaScript ya kan banyak banget. Misalkan mobile apps juga kayaknya banyak banget. Terus tadi kan kata Mas Rafiq nih, kita harus tentuin yang pertama tuh apa misalkan. Nah, kalau ke depannya nih kita mau switch nih atau belajar hal baru di programming itu susah nggak sih? Kalau dasarnya udah dapat di satu bahasa pemrograman kayaknya nggak susah sih harus. Soalnya sebenarnya polanya sama aja, cuman beda sintak aja sih. Iya, karena ya memang bahasa ya. Ini mau bahasa aja. Kalau kita udah bisa komunikasi sama komputer kayaknya gampang. Gitu ya. Kuncinya berarti basic skillnya itu kita harus dapat dulu ya. Harus dapat dulu ya. Pola-polanya gitu. Tapi bisa mudah ya untuk bisa switch ke yang lain. Bisa mudah harusnya. Insyaallah. Ini Mas Syarif mungkin pernah nggak sih? Sekarang apa nih biasanya? Kalau saya kan sekarang kebetulan kan di Java gitu ya. Sebelumnya saya pernah tuh awal-awal tuh belajar kayak PHP gitu. Sebenarnya dari PHP ke Java itu ya susah gampang gitu. Gampangnya kan itu sebenarnya logiknya ya sama aja gitu algoritmanya. Tapi pakem-pakemnya udah ngerti jadi mudah ya. Ya paling beda-beda kayak cara penulisan gitu. Sintak-sintaknya tuh beda. Oke, itu tadi semua pertanyaan dari netizen. Oke, sekarang kita masuk ke games. Oke, gamesnya nih namanya pernah atau tidak pernah nih. Waduh. Oke, nanti saya akan kasih pertanyaan dan teman-teman semua harus jawab dengan cepat ya. Berbarengan aja nggak apa-apa, nanti saya tanya nih. Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Oke, pertama ya. Pernah atau tidak pernah merasa jenuh dan ngantuk ketika bekerja? Pernah. Kayaknya bukan sering apa kayaknya? Sering. Gimana? Ceritain dong. Ini menarik banget. Bisa ngantuk di tengah-tengah kerja. Ya, kan tiap hari ya ngelihat monitor terus gitu. Terus ya ngelihat tulisan-tulisan gitu terus. Ya kelamaan kayak suka ngantuk gitu. Kadang kita otak kuras habis ya. Seringan begadang. Begadang juga ya. Aduh, kebanyakan begadang ini ya. Oh, ternyata itu ya. Kalau Mas Rafiq ada hal unik gak nih soal ngantuk dalam bekerja nih? Biasanya sih kalau saya pribadi ngantuk itu ya sering juga sih sama. Cuman biasanya gara-gara apa ya? Ya tidur malam lah begadang. Ya aduh begadang itu kurang kopi nih kayaknya nih. Iya. Karena saya nggak suka kopi juga. Suka kopi. Terus gimana nih biasanya kalau ngantuk tuh apa sih yang dilakuin supaya bisa back to focus? Nah gitu. Itu biasanya saya kalau ngantuk saya tuh ke WC. Ngapain tuh di WC? Cuci muka lah. Cuci muka, oke ya. Aman ya, cuci muka ya. Aman ya, oke. Yang kedua nih, pernah atau tidak pernah merasa kesulitan ketika ngerjain tugas yang dikasih? Pernah.
Oke. Itu gimana biasanya untuk ngandelin itu, Ya, nge-handle itu? ya itu sih. Kadang-kadang ya semua programmer juga pasti pernah merasakan lah Iya, yang namanya apa, stuck dalam dia membuat sebuah Stuck, kode ya. Dalam memprogram pasti stuck. Ya itu sih harus dibawa fun aja sih. Oke, di bawah fun ya. Fun aja. Kita bawa fun aja ya, selesai enggak kayaknya. Kalau misalkan ya emang stuck, emang susah dikerjainnya ya banyak-banyak lah explore gitu. Oke, berarti harus spend waktu dulu untuk Iya, explore. explore. Terus ya kalau misalkan nggak ketemu lagi ya istirahatlah dulu sejenak gitu. Oke. Iya, tapi suka ketemu itu jawabannya ya. Iya. Programmer selalu dapat caranya ya, banyak jalan menuju Roma nih kayaknya. Nih Mas juniornya Rafiq nih, ada problem nih, apalagi kalau masih pemula atau awal tuh kayaknya struggle banget gitu, gimana? Ya kalau saya sih kan kalau udah mentok-mentok gitu ya, kan cari internet atau explore gitu ya. Ya kalau udah mentok-mentok banget ya paling nanya sama Rafiq. Oke, nanya senior ya. Iya. Oh itu perlu juga ya? Iya. Kalau saya nggak tahu ya saya nanya seperti nanya lagi expertnya lagi. Oke. Terus, tapi itu ya kita nggak boleh ragu juga untuk nanya dan lain sebagainya. Kali aja ada problem solving dari sana ya. Oke, next, pernah atau tidak pernah saking sulitnya nih sampai ngerasa aduh pengen berhenti aja jadi programmer gitu, atau aduh saya mah pengen jadi botol kecap aja lah gitu. Gimana? Pernah nggak? Saking susahnya gitu. Jadi senior dulu. Saat ini sih belum. Oh belum ya? Berarti akan dong nih. Bahaya nih. Ya itu sih kuncinya di bawah fun aja sih. Di bawah fun aja ya. Bawa enjoy aja lah ya. Iya, enjoy. Santain aja ya. Kayaknya Mas Arif nih kayak langsung tegang gitu nih. Kalau saya sih ya belum sih sampai saat ini. Belum juga ya. Berarti bakal ini. Ya. Enggak juga. Enggak lah ya. Kita kalau punya niat yang kuat dan ada hal yang dituju, kenapa enggak ya? Oke. Next, pernah atau tidak pernah merasa stres karena pekerjaan? Wah, apalagi kan itu pusing banget gitu kalau kita lihat tuh kerjaannya. Gimana tuh? Untuk Pernah sih. pernah sih ini kayak langsung senyap gitu ya. Apa jangan-jangan lagi stres juga nih sekarang? Aduh. Banyak kerja. Gimana tuh dalam menghandle stres tuh? Ya dulu pernah sih sekali sih. Ya cuman kalau misalkan emang ada, karena kan banyaknya project masuk. Oke. Karena waktu dulu programnya masih sedikit juga sih. Oh gitu. Belum ada saring. Kalau memang resource masih sedikit, kerjaan banyak juga itu lumayan ya, Iya. menyita stres ya. Oke. Ya, biasanya salah satunya saya kalau misalkan kayak gitu ya cerita. Oke. Cerita itu pentingnya. Nah. Tapi bukan cerita soal pekerjaan. Maksudnya emang masih butuh saran lah. Oh, butuh sharing ya. Iya. Saran dan masukan. Saran masukan cara ngatasi stres biasanya gimana. Oke, Ya, betul terus. banget sih. Nah, sekarang sih jarang sih. Enggak ya, sekarang kayak oh ya 3 tahun gila nih. Gimana kalau Mas Arif nih? Ya saya sampai saat ini sih belum sih. Belum juga, berarti Iya. akan ya kayaknya. Gimana? Kalau saya sih ya itu ya cerita gitu ya, jangan dibawa jadi beban pikiran gitu. Lagi-lagi ya jangan dibawa Kalau beban. Ya. ada masalah gitu kan. Oke. Bawa fun aja ya. Iya, bawa happy. Oke ya, alhamdulillah aman ya. Aman. Oke, next. Pernah atau tidak pernah merasa insecure ketika jadi programmer pemula? Oke, ini dari pemula dulu. Pernah insecure gak sih? Ya kalau itu sih pernah. Pernah. Iya kan Apa lihat yang orang lain gitu dia bisa gini bisa gitu ya, skillnya tuh tinggi Oke. ya gitu sih, Jadi merasa kayak- insecure ya. Iya, kita belum bisa gitu ya. Iya. Itu kalau kayak gitu gimana? Apa yang dilakuin biasanya? Ya terus belajar sih itu kuncinya biar sih, ya benar bisa sih. seperti dia gitu. Oh iya, kita harus set juga kayak orang udah mencapai level ini, gua juga harus bisa kayak gitu ya. Terus kejar terus. Oh, oke. Ini menarik nih dari perspektif senior gimana nih? Awal-awal sebagai pemula nih, pernah insecure nggak? Sama. Oh, Insecure pernah semua ya. Ya, insecure Gimana tuh? pada sama seniornya yang bisa segala hal gitu. Oke. Tapi ya, Ternyata ya. saya percaya sama proses sih, karena proses itu kan Oke, tidak akan iya. mengkhianati hasil ya. Oke, percaya pada proses. Iya. Oke, karena Ya, nggak terus- akan nyatin hasilnya. Terus belajar gitu kan, karena dapat belajar itu kan bisa
dari orang-orang banyak yang bisa membuat kita menjadi berkembang gitu. Oke, belajar banyak hal dari orang dan kayaknya nggak usah insecure juga ya. Kita harus terus ya untuk belajar hal baru. Oke. Ternyata programmer bisa insecure juga ya. Bukan anak-anak alay aja di sosmed, ternyata programmer juga bisa insecure ya. Oke, pernah atau tidak pernah mengerjakan tugas yang rumit sekali selama jadi programmer? Apa ini hal yang paling rumit yang pernah nggak sih? Mungkin dari Gimana, Mas Dino? Kalau saya sih pernah gitu, tapi kan ya itu kalau udah mentok-mentok banget gitu ya, ya explore atau ya tanya-tanya ke yang lebih tahu gitu. Oke, tapi pernah ya yang pas sulit banget gitu? Ya kalau dari saya sih pernah. Oke. Dari Mas senior ya kayaknya enggak lah. Enggak lah. sama aja. Sama aja ya, pernah juga ya. Pernah juga pastilah. Gimana tuh kalau ngadepin itu? Ya gitu sih. Harus explore juga sama. Oke. Karena kan biasanya dari atas itu ngasih sesuatu yang emang benar-benar kayak di luar batas kemampuan kita. Justru itu di luar batas kemampuan. Justru itu kesempatan bagi programmer lah harus karena kan kalau misalkan di situ terus nggak akan berkembang dong. Ini menarik nih. Justru kita harus ngambil yang susah-susah. Iya. Harus nge-challenge diri sendiri supaya kita bisa belajar hal baru. Ya, skill juga meningkat. Ya. Biasanya saya kalau misalnya gitu nih, ada hal-hal yang rumit, tapi bisa dikerjain. Biasanya saya kasih reward buat diri sendiri. Apa tuh biasanya tuh? Biasanya bebas mau beli apa. Saya suka catat ya. Oh gitu. Iya. Oke. Ternyata ya. Karena kan biasanya reward dalam diri sendiri itu bisa meningkatkan motivasi intrinsik lah. Biar lebih giat lagi, biar lebih fokus eksplornya. Berarti intinya sih sebenarnya kita harus ngambil challenge itu ya untuk bisa terus berkembang. Oke. Ya itu pesan luar biasa sih. Next nih, terakhir. Pernah atau tidak pernah melakukan kesalahan sampai bug dan error luar biasa nih? Ini pernah nggak sih? Yang fatal banget gitu. Apa nih? Kayaknya banyak cerita unik biasanya di sini. Ya, pernah dulu. Apa tuh? Saya tuh dulu mau ekspor sebenarnya mau benerin bug, tapi malah nambah bugs. Malah nambah parah. Terus Iya. gimana tuh? Itu tuh waktu itu upload kalau nggak salah. Upload sebuah file. Nah, itu kan tampilannya kan masih zaman dulu banget tuh. Ceritanya mau dibagusin lah gitu. Saya ekspor, ternyata pas dimasukin malah nggak bisa upload sama sekali. Gitu satu sih. Tegang nggak tuh? Panik nggak? Panik banget. Sebenarnya kita mau nyoba hal baru, itu mau benerin tampilan doang, ternyata efeknya luar biasa. Berarti ketelitian penting ya? Ketelitian penting banget. Memang sih. Ketelitian juga ya, tes juga sih, tester harus tes juga sebelum naik ke web aplikasinya itu ya harus dites dulu sama kita sendiri. Berarti bukan hanya dari kita aja, ternyata kita perlu bantuan dari tester ya, dari SQA juga untuk bisa memastikan apa yang kita kerjakan benar. Iya, itu penting juga ya. Nah, kewalahan juga kalau salah di atas ya. Ini Mas Arif nih kayaknya banyak buka kesalahan kayaknya nih. Ya, saya juga pernah sih itu. Apa tuh biasanya? Yang fatal banget nih. Waktu itu tuh saya pernah tuh ngehapus data. Ngehapus data, siap. Ya emang karena ya itu sih pentingnya ketelitian. Itu gimana nampaknya datanya kehapus? Harusnya tuh kan ada beberapa data aja yang dihapus, malah kehapus semua. Ini kehapus semua. Iya. Oke. Itu gimana tuh? Cara balikinnya gimana? Ya untungnya itu sebelum dihapus tuh ada di backup dulu. Always backup ya, selalu sebelum mendelete sesuatu ya. Oke. Wah, terima kasih nih, kayaknya keren banget nih kita pembahasan kali ini nih buat programmer. Terakhir nih, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman di luar sana yang lagi survive sebagai programmer atau mungkin kayak mau mulai karir dari programmer nih? Ada pesan-pesan nggak? Mungkin dari Mas Arif dulu nih. Kalau dari saya tetap semangat sih. Ya, tetap semangat ya. Terus? Ya tekun gitu, jangan terus mengeluh. Tetap semangat, jalan fokus terus, pada tujuan. Fokus pada tujuan. Mantap. Mas Rafi gimana? Pesan-pesannya? Pesan saya sih ya sebenarnya tentukan tujuan awal dulu bagi para SMK nih atau bagi para orang-orang yang ingin menjadi seorang programmer. Kita harus
melewati tahap pemula dulu. Oke. Pelan-pelan. Ya pelan-pelan, Terus. percaya pada proses karena Oke. proses tidak akan mengkhianati hasil. Hmm. Terus belajar, jangan gengsi buat nanya. Terus Benar banget. ya sering-sering masuklah sebuah komunitas biar dapat ilmu dari luar. Terus ya itulah, belajar sih satunya itu. Niat, fokus, udah tentuin tujuannya, belajar karena kan belajar itu ya salah satu jendela dunia gitu. Jendela dunia. Oke, siap. Oke ya. Wah, luar biasa sekali. Thank you so much nih tim programmer pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Close dulu dong buat kita semua. Thank you banget, banyak banget inspirasi nih yang didapat dari teman-teman semua. Mudah-mudahan programmer-programmer di luar sana ini bisa ngambil pengalaman dan value-nya untuk bisa terus berkembang jadi lebih baik. Oke, thank you dulu dong Mas Rafiq dan Mas Syarif. Oke, buat kawan podcast Cio Academy, thank you so much atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau ada hal apapun yang mau ditanyain bisa di komen aja di bawah. Thank you so much. Saya Rizal, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.